Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Syarifah, NPM 19504067, akan mepresentasikan hasil analisis artikel untuk mata kuliah Seminar Pendidikan. Untuk analisis artikel yang pertama, jurnalnya berjudul Effect of Cooperative Learning Strategy on Biology Student Academic Performance in Senior Secondary School in Rivers State. Pengaruh strategi pembelajaran kooperatif terhadap biologi prestasi akademik siswa di senior sekolah menengah di Rivers State. Nah, untuk yang membuatnya ada Kingdom Aaron, Gloria Ibemenji, atau Karen Inbihe Sunday, dan Okewele dan Chijoke 2019. Nah, pendahuluannya, guru memelihara dan mengontrol lingkungan belajar, merancang kegiatan belajar, dan interaksi sosial, dan menyusun tim kerja. Meskipun banyak aplikasi biologi dalam penyediaan kebutuhan dasar manusia, kinerja siswa biologi yang buruk dalam ujian sertifikat sekolah menengah telah bertahan selama bertahun-tahun. Secara khusus, penelitian telah mempertimbangkan penggunaan model pembelajaran kooperatif yang berbeda seperti jigsaw untuk menetapkan efek pembelajaran kooperatif pada kinerja akademik siswa tanpa melihat model Student Team Achievement Division atau STID, sehingga meninggalkan kesenjangan dalam pengetahuan. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengisi kesenjangan pengetahuan ini dengan menyelidiki pengaruh model pembelajaran kooperatif Student Team Achievement Division (STAD) terhadap kinerja akademik siswa dalam biologi di sekolah menengah atas di Rivers State. Metode yang dilakukannya yaitu penelitian ini mengadopsi desain eksperimen semu. Nah, untuk hasilnya dari skor rata-rata pretest dari kelompok eksperimen dan kontrol di kelas pembelajaran kooperatif memiliki skor kinerja rata-rata yang lebih tinggi daripada siswa yang menggunakan metode ceramah. Nah, dari nilai rata-rata siswa laki-laki yang mengajar biologi menggunakan strategi pembelajaran kooperatif memiliki skor kinerja rata-rata yang lebih tinggi dan standar deviasi yang lebih tinggi daripada siswa sekolah menengah umum. Nah, di sini ada nilai rata-rata postes siswa sekolah menengah atas swasta yang mengajar biologi dengan menggunakan strategi pembelajaran cooperative learning memiliki skor kinerja rata-rata lebih tinggi daripada siswa sekolah menengah negeri. Tidak ada perbedaan yang signifikan antara kinerja rata-rata siswa yang diajar biologi menggunakan strategi pembelajaran kooperatif dan mereka yang diajar menggunakan metode ceramah atau konvensional di sekolah menengah atas di Rivers State. Dari data yang diperoleh, nilai hitung T yaitu 2,342 yang lebih besar dari kritis atau tabel sebesar 1,960. P lebih kecil daripada 0,05. Ada perbedaan yang signifikan dalam kinerja antara siswa yang diajar biologi menggunakan strategi pembelajaran kooperatif dan siswa yang diajar dengan metode ceramah konvensional. Untuk kesimpulannya, bukti dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa strategi pembelajaran kooperatif efektif dalam pembelajaran biologi. Penggunaan strategi ini meningkatkan pemahaman konsep siswa dan menyebabkan peningkatan yang signifikan dalam kinerja mereka dalam biologi di sekolah menengah atas. Untuk kelebihan dan kekurangannya, kelebihannya itu ada kesesuaian antara tujuan dengan kesimpulan. Selanjutnya ada penyajian data berupa tabel dan penjelasannya. Untuk kekurangannya itu pada metode tidak terdapat prosedur pembelajaran. Dalam meneliti metode kooperatif untuk zaman sekarang bisa menggunakan aplikasi atau game. Selanjutnya masuk ke analisis artikel yang kedua yang berjudul Effect of Jigsaw Learning Strategy on Academic Performance of Senior Secondary Student in Biology Concept at Soba Local Government Area, Kaduna State. Pengaruh strategi pembelajaran jigsaw terhadap prestasi akademik siswa SMA
konsep biologi di wilayah pemerintahan daerah Soba, negara bagian Kaduna, oleh Ijigesi, Muzi, Ekaristi, Obochi, dan Maria. Untuk pendahuluannya ada kurikulum biologi itu merekomendasikan penemuan terbimbing, pendekatan laboratorium, demonstrasi, diskusi, pembelajaran kooperatif antara lain untuk mengajar biologi secara efektif di sekolah menengah di Nigeria. Laporan terbaru tentang kinerja siswa di Dewan Ujian Afrika Barat menunjukkan bahwa masing-masing 50,2% dan 35,82% gagal biologi pada tahun 2018 dan 2019 untuk meningkatkan pemahaman pelajar dan kemampuan untuk menginternalisasi konsep dasar dan menghargai prinsip-prinsip biologi sebagai mata pelajaran sains, bahan ajar yang tepat, dan strategi pengajaran yang beragam telah dianjurkan. Inti dari strategi pembelajaran kooperatif adalah untuk memastikan partisipasi aktif dari setiap anggota kelompok belajar, menimbulkan semangat tim, memperkuat akuntabilitas, dan mendorong kohesi sosial di antara kelompok kerja. Nah, untuk metodenya, yaitu desain penelitian yang diadopsi untuk ini, jenis penelitian adalah eksperimen semu. Untuk hasilnya, dari statistik deskriptif menunjukkan bahwa terdapat perbedaan antara nilai rata-rata siswa yang diberikan strategi pembelajaran Jigsaw dan siswa yang diberikan metode ceramah. Ini merupakan indikasi bahwa siswa yang terpapar strategi pembelajaran Jigsaw tampil lebih baik daripada siswa yang mengajarkan konsep yang sama dengan menggunakan metode ceramah. Dari analisis independen, sample t-test menunjukkan indikasi bahwa terdapat perbedaan yang signifikan rata-rata prestasi akademik siswa yang diberikan strategi pembelajaran Jigsaw dan siswa yang diberikan metode ceramah. Nah, dengan demikian, hipotesis yang menyatakan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan dalam nilai rata-rata prestasi akademik siswa yang diajar konsep biologi menggunakan strategi pembelajaran Jigsaw dan yang diajar dengan metode ceramah ditolak dan berpihak pada siswa di kelompok eksperimen. Pada sampel t-test menunjukkan indikasi bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan dalam rata-rata prestasi akademik siswa laki-laki dan perempuan yang terpapar strategi pembelajaran Jigsaw. Untuk kesimpulannya, berdasarkan hasil analisis data penelitian, maka dapat dikemukakan kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, strategi pembelajaran Jigsaw berpengaruh terhadap hasil belajar siswa. Pengaruh strategi pembelajaran Jigsaw itu terhadap hasil belajar siswa yang dibuktikan dengan peningkatan prestasi belajar siswa setelah dilakukan pretest dan posttest. Selanjutnya disimpulkan bahwa strategi Jigsaw learning ramah gender, siswa laki-laki dan perempuan tampil sama menunjukkan bahwa perlakuan tidak menunjukkan gender. Untuk kelebihan dan kekurangannya, kelebihannya terdapat kesesuaian antara tujuan dan kesimpulan dan penyajian hasil berupa tabel beserta penjelasannya. Untuk kekurangannya itu, space penulisan tidak teratur ya dalam jurnalnya dan perlu meneliti penggunaan teknologi dalam metode kooperatif pada zaman sekarang. Selanjutnya kita masuk ke artikel yang ketiga yang berjudul Effect of Concept Mapping and Cooperative Mastery Learning Strategies on Student Achievement in Photosynthesis and Attitudes Toward Instructional Strategies. Pengaruh pemetaan konsep dan kooperasi strategi pembelajaran penguasaan pada siswa, prestasi dalam fotosintesis, dan sikap menuju strategi instruksional. Pendahuluannya, strategi pembelajaran yang tidak efektif yang digunakan oleh guru biologi tidak salah lagi untuk menyalahkan persepsi siswa tentang konsep biologi yang sulit dan miskonsepsi yang pada kenyataannya menyebabkan rendahnya prestasi dalam biologi. Nah, metode yang digunakannya yaitu kuasi eksperimen. Untuk hasilnya, rata-rata kelompok itu tidak berbeda secara statistik. Nah, hasilnya itu ditemukan bahwa ketiga kelompok memulai dengan cara yang setara menunjukkan bahwa siswa dalam tiga kelompok memiliki kemampuan yang sama sebelum intervensi. Selanjutnya, siswa yang diajar fotosintesis menggunakan CM mencapai lebih tinggi daripada yang diajar menggunakan CML, sedangkan siswa yang diajar menggunakan CML mencapai lebih tinggi daripada yang diajar menggunakan kelompok CTM, CM, CML, dan
STM. Mempengaruhi prestasi siswa setelah mengontrol pretest pada ujian itu digunakan untuk menganalisis kontras berpasangan menunjukkan bagaimana 3 strategi untuk meningkatkan prestasi fotosintesis. Siswa berbeda dengan CM memiliki efek tinggi diikuti oleh CML dan akhirnya CTM. Akibatnya ada perbedaan substansial dalam efek CM, CML, dan CTM pada prestasi siswa. Selanjutnya, kesimpulannya itu penelitian ini untuk mengetahui pengaruh strategi pembelajaran CM dan CML terhadap prestasi siswa dalam fotosintesis dan sikap mereka terhadap strategi pembelajaran ini, khususnya guru biologi. Nah, harus menyadari manfaat CM dan CML dan dengan demikian mengubah praktik pengajaran yang berpusat pada guru menjadi metode pengajaran yang berpusat pada peserta didik jika ingin dicapai hasilnya yang lebih baik. Untuk kelebihan dan kelebihannya dalam meneliti ini kesesuaian antara tujuan awal dengan kesimpulan yang didapat, penyajian data dalam bentuk tabel beserta penjelasan, metode, dan desainnya itu sudah lengkap. Kekurangan dari artikel ini, penelitian ini perlu penelitian empiris lebih lanjut dalam penerapan CM dan CML pada berbagai topik dan biologi di berbagai tingkatan dan di asrama dan sekolah harian harus dilakukan untuk menciptakan dasar yang kuat untuk penerapannya di sekolah menengah. Selanjutnya kita masuk ke analisis artikel yang keempat yang berjudul Effects of Audiovisual Technological Aids on Student Achievement and Interest in Secondary School Biology in Nigeria. Pengaruh bantuan teknologi audiovisual pada prestasi dan minat siswa dalam biologi sekolah menengah di Nigeria oleh Albert A.B. Joy Abamuch yang diterbitkan oleh Elsevier tahun 2019. Untuk pendahuluan itu, di negara berkembang seperti Nigeria, guru membutuhkan dukungan agar dapat mengintegrasikan teknologi ke dalam pengajaran mereka. Nah, metodenya itu yang digunakan yaitu eksperimen semu. Hasilnya mengungkapkan bahwa kelompok yang mengikuti pelajaran dengan konten teknologi audiovisual terintegrasi mencapai nilai tes yang lebih tinggi. Untuk kesimpulannya, konten teknologi audiovisual telah diintegrasikan dan dicoba dalam proses belajar mengajar untuk meningkatkan prestasi dan minat siswa dalam belajar biologi. Maka dari itu, guru harus berusaha untuk menggunakan bahan audiovisual selama belajar mengajar biologi. Kelebihan dan kelebihannya terdapat kesesuaian antara tema yang diusung dengan kesimpulan yang didapat, kekurangannya penyajian data dalam bentuk tabel dan narasi, sehingga memudahkan pembaca dalam memahami data. Pada bagian metode penelitian dijelaskan, pembaca untuk memahami jurnal tersebut. Nah, selanjutnya, artikel yang kelima yaitu pengembangan media audiovisual pada mata pelajaran biologi kelas 11 di SMAN 1 Randu Dongkal. Pendahuluannya, kemajuan teknologi membuat pendidik harus lebih kreatif dan melakukan kegiatan pembelajaran. Media audiovisual banyak memberikan pengaruh positif kepada masyarakat dan peradabannya. Nah, fenomena atau peristiwa yang terjadi di dunia sangat mudah dan cepat diketahui. Hal ini menunjukkan bahwa dengan adanya audiovisual, orang tidak akan sulit mendapatkan informasi, pengetahuan, ataupun hiburan. Untuk metodenya, jenis penelitian ini adalah R&D, Research and Development, yaitu menggunakan metode penelitian dan pengembangan yang menghasilkan produk. Oleh Sugiono 2019, model pengembangan yang diterapkan pada penelitian ini yakni 4D. Adapun model 4D tersebut diantaranya yakni Define, Design, Develop, and Disseminate. Selanjutnya, hasil pengamatannya, media pembelajaran menggunakan audiovisual bisa lebih dipahami dan menyenangkan dibanding dengan hanya diberikan materi tertulis yang dibagikan. Tampil suara dan gambar bergerak memiliki kemenarikan di mata para siswa. Media audiovisual juga bisa diputar berulang-ulang dimanapun dan kapanpun. Penyampaian informasi di area
digital sekarang ini memang lebih mudah menggunakan media audiovisual atau bisa juga menggunakan infografis. Pada siswa tidak bosan ketika belajar dengan media audiovisual dan dapat meningkatkan semangat siswa karena penjelasannya yang menarik. Kesimpulannya, penggunaan audiovisual sebagai media pembelajaran sangat menarik bagi siswa SMAN 1 Randu Dongkal. Materi pelajaran yang disampaikan dalam bentuk audiovisual ini membahas tentang anatomi tumbuhan. Nah, materi yang dikemas dengan gambar video dilengkapi dengan narasi suara dan penjelasan materi. Media audiovisual yang dirancang masuk ke dalam kategori sangat valid, yaitu mendapat nilai rata-rata persentase 90%. Untuk kelebihan dan kekurangannya, kelebihannya hasil dari penelitian juga bisa digunakan sebagai masukan untuk guru agar membuat media pembelajaran yang berbasis audiovisual karena dapat memotivasi belajar siswa. Untuk kekurangannya, penelitian ini terbatas pada pengembangan atau menghasilkan sebuah produk audiovisual serta uji validitas produk pada siswa ke depannya melalui penelitian semacam ini bisa dikembangkan lagi yang lebih kreatif dan lebih inovatif gitu. Sekian presentasi hasil analisis artikel dari saya. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.